Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku yang lagi melaksanakan aktivitasnya? Semoga sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Yang mana bekerja merawat kebunnya, semoga kebunnya tetap baik dan terus membaik, dan kelapa sawitnya terus meningkat. Kita mempunyai kebun kelapa sawit. Yang kita inginkan adalah kelapa sawit kita ini berbuah banyak, besar, baik, dan mempunyai kepuasan bagi kita yang mempunyai kebun tersebut, dengan hasil produksi yang memuaskan yang kita dapat dari kerja di kebun kita sendiri. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor menjawab ada dari sahabat-sahabat Yopi Perkebunan Mandor curhat kepada Yopi Perkebunan Mandor. Apa sih resepnya, bagaimana sawit ini baik, buahnya bagus, daunnya hijau, batangnya besar, kemudian pupuk apa yang harus dilakukan pada kelapa sawit tersebut. Baiklah, Yopi Perkebunan Mandor akan menjelaskan kepada sahabatku dan juga memenuhi dari permintaan tersebut. Kelapa sawit ini yang paling utama, kunci dari kita ingin melakukan perkebunan kelapa sawit ini, bibitnya adalah bibit unggul, bibit yang resmi dari Balai Benih yang ada di Indonesia. Karena bibit ini sudah teruji dan sudah dilakukan penelitian serta telah dilakukan berbagai macam riset dan telah terbukti memuaskan untuk petani. Itu kunci yang pertama. Yang paling utama yaitu kunci keduanya adalah dari segi pemupukan. Di sini kan saya menjawab dari pertanyaan ataupun request dari sahabat saya Yopi Perkebunan Mandor. Resep pupuk bagaimana yang tepat dan benar untuk kelapa sawit. Pupuk yang kita lakukan untuk kelapa sawit ini, kita harus mempunyai dengan disebut dalam perusahaan kelapa sawit kalender pemupukan. Dalam setahun kita mempunyai bulan sebanyak 12. Apa pertama yang harus kita lakukan yang tepat untuk melakukan pemupukannya? Di bulan pertama ataupun dikenal dengan bulan Januari, pupuk yang harus kita lakukan adalah pupuk rock fosfat ataupun pupuk TSP. Jika TSP terasa mahal, maka gunakanlah pupuk rock fosfat. Di bulan kedua ataupun Februari, maka digunakan dengan pupuk yang ada kandungan nitrogen yang kita kenal dengan pupuk urea, ataupun bisa sebagai pengganti dari urea yaitu pupuk ZA, juga mengandung unsur nitrogen walaupun ada sulfur di situ. Ingat, ini resep yang jitu saya tunjukkan kepada sahabat-sahabatku. Yang ketiga adalah pupuk KCL. Di bulan Maret kita adakan jeda 1 bulan. Di bulan keempat April kita lakukan pemupukan KCL, kalium klorida, yang mengandung 60%. Nah, di situ setelah kita melakukan pemupukan KCL, bisa kita langsung memupuk di bulan 5 ataupun di bulan 6. Itu dengan menggunakan pupuk kisrit. Kalau di bulan 5 kita pemupukan, maka di bulan 6-nya jeda. Kalau kitanya di bulan 6, maka di bulan 5-nya kita lakukan jeda.
Jadi dari bulan 1 ke bulan 6 itu merupakan rotasi yang pertama dengan 6 bulan itu dalam kalender pemupukan. Yang berikutnya di bulan ke-7 kembali lagi dengan pupuk rock fosfat. Begitu seterusnya. Di bulan 8 kita lakukan pemupukan urea ataupun ZA. Kemudian di bulan 9 jeda, di bulan 10 kita lakukan dengan pemupukan KCL. Di bulan ke-11 ataupun 12, pilih di antara salah satu, bisa dilakukan dengan pemupukan Kisrit. Nah, 4 ini kita lakukan itu dalam 1 tahun, itu timbal balik terus menerus setiap tahun. Dan yang kelima adalah pupuk yang mengandung unsur boron, yaitu dikenal dengan borat. Itu dilakukan pemupukannya 1 kali dalam 2 tahun. Oke, jika sahabat telah melakukan seperti yang saya sampaikan resep ini, kemudian mengenai tentang takaran dosis berapa banyak yang harus digunakan. Pupuk RP kalau di umur 12 tahun gunakanlah 1,5 kilo. Urea ataupun ZA 1 kilo. KCL karena berhubung sekarang harga pupuk mahal, gunakanlah 1 kilo. Kemudian Kisrit 0,75. Ini merupakan takaran dosis per 6 bulan. Kalau jika dalam setahun itu dikali 2, seumpamanya sekilo dalam setahun jadi 2 kilo, 2 kali pemupukan dalam setahun. Jadi itulah sobat, saya sampaikan kepada sahabatku bahwa inilah resep jitu pemupukan kelapa sawit dari Yopi Perkebunan Mandor. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.